distancing, kita tetap memakai masker dan supaya artinya kita terhindar lah dari bersyukur kita bisa hadir di sini, semua sehat alhamdulillah. Tidak ada yang batuk-batuk, tidak ada corona. Tim DOB ini memutuskan harus cepat ini dilaksanakan di pemekaran di Samarinda sebagai kabupaten kota. Kita kan sama-sama tahu ibu kota akan pindah ke seberang, mendekati gitu. Yang menjadi penyangga itu kan kota-kota di sekitarnya, termasuk Balikpapan, Samarinda seberang, sama Kukar. Ya, karena itu menarik untuk kita segera mencoba kejar-kejaran lah dengan kebutuhan itu. Kalau dia jadi kota penyangga harus memenuhi banyak syarat kan. Nah, karena itulah dibuat kajian akademis. Karena ada skor yang harus dicapai minimal 400. Tapi kalau kita mencoba merangkai-rangkai, mencoba membayang-bayangkan, itu kayaknya lebih dari 400. Artinya cukup memenuhi syarat untuk menjadi DOB. Sudah sejak kapan sih isu ini sudah dikembangkan? Sebenarnya dari tahun 2006 yang saya dengar sudah dilakukan, cuma banyak yang entah apa masalahnya saya nggak tahu, tetapi yang jelas waktu itu kayaknya tidak ada kajian akademis. Nah, kalau sekarang ini ada kajian akademisnya, jadi nanti saling menunjang. Kalian juga dari wartawan kan gembar-gemburkan mengenai DOB ini, kemudian kajian akademisnya juga dibuat, sehingga itu ada alasan untuk kita maju ke pusat untuk membuatnya menjadi DOB yang sebenarnya. Karena DOB ini juga harus disetujui oleh pemerintah daerah kan, gubernur dan wali kota Samarinda. Ya seperti itu. Terus Pak Akil, ini kan wali kota akan transisi ini mungkin Pak. Iya. Seberapa optimisnya Bapak dengan wali kota baru Andi Harun ini terkait pemekaran ini Pak? Teman-teman mengatakan begini, kalau beliau cerdas, dia harus melepaskan Alasannya apa mungkin Pak? Iya. Di akhir-akhir dia, kepemimpinannya dia nanti. Pajang. Ya itu digunakan isu untuk mengembangkan Samarinda seberang, sehingga orang Samarinda seberang yang selama ini mungkin kurang begitu akrab dengan Pak Andi Harun, ya akan sangat akan sangat mendukung gitu. Ya, saya kira itu jadi secara politis kami anggap akan tidak mendapat hambatan lah. Iya. Baik. Terima kasih Pak. Ada 6 perguruan tinggi negeri yang berada di Samarinda seberang. Ini artinya apa? Indikator sumber daya manusia sudah memenuhi lebih dari cukup. Indikator sumber daya manusia. Kemudian potensi ekonomi yang lain. Ada puluhan kantor cabang bank, semua bank berada di situ. Kantor cabang bank ya, semua berada di situ. Kemudian geliat ekonomi yang lain, ada beberapa entitas bisnis yang sangat besar juga berada di situ. Selain daripada sarana dan prasarana infrastruktur yang ada. Bandara Balikpapan, Haji Muhammad Sulaiman, itu kalau misalnya pintu tol terbuka, tidak yang sekarang ya. Sekarang kan hanya sampai Samboja tuh. Artinya katakanlah sampai di Tritip kalau nggak salah itu pintu tolnya. Itu kurang lebih 1,5 jam aja antara Samarinda seberang dengan Balikpapan. Bandar Udara Sams itu sudah terkoneksi. Nah artinya begini, pada saat potensi IKN itu nanti ada dan bergulir, maka yang paling pertama kali IKN itu adalah Samarinda seberang juga, bukan Samarinda kota gitu loh, Samarinda seberang. Nah disitulah saya meyakini berbagai macam hotel nanti akan terbangun karena akses begitu dekat dibandingkan dengan Samarinda. Sekarang Samarinda, kota Samarinda kita sendiri sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Anda lihat sendiri, wilayah atau tanah untuk berdirinya bangunan-bangunan kan sudah hampir sulit juga dicari. Tapi Samarinda seberang sekarang masih gampang dicari.
areal-areal untuk mendirikan pabrik, mendirikan pusat bisnis, mendirikan mall, apapun itu sangat terbuka lebar. Nah, jadi itu potensi-potensi yang lain. Kemudian potensi sosial kesehatan, ada rumah sakit di Muiz Hasan, ya kan? Yang saya meyakini pada saat itu menjadi DOP baru akan naik kelas, akan naik kelas. Kemudian juga ada berbagai macam kantor pemerintahan juga ada di situ, OJK ada juga di situ. Jadi saya meyakini indikator-indikator itu akan terpenuhi. Termasuk secara demografi Pak ya, demografi. Iya betul, secara demografi kependudukan juga kita melihat bahwa populasi masyarakat Samarinda Seberang itu cukup banyak, puluhan ribu kan berada di situ. Nah, ini kan ada persoalan kewilayahan di situ Pak. Ini kan ada baru beberapa kelurahan di situ. Berarti ada. Oh iya, kita hanya meminjam satu nanti kecamatan, karena sekarang masih ada 3 kecamatan, sedangkan persyaratan untuk kota Samarinda harus 4 kecamatan. Nah, jadi kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.